Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Delia Safitri dengan NIM 222346061. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Ibu Desrieni. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang berbagai pendapat tentang bentuk komunikasi. Baiklah, pendapat pertama itu menurut Effendi. Menurut Effendi, bentuk komunikasi itu dirangkum dalam 3 jenis. Yang pertama adalah komunikasi pribadi, yang kedua komunikasi kelompok, yang ketiga itu komunikasi massa. Apa itu komunikasi pribadi? Komunikasi pribadi itu terdiri dari 2 jenis, yaitu komunikasi intrapribadi dan antarpribadi. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang berlangsung lama dalam diri seseorang. Orang yang bersangkutan berperan sebagai komunikator dan komunikan, yang mana ia berbicara dengan dirinya sendiri atau seperti bermonolog. Sedangkan komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan secara dialogis antara 2 orang atau lebih. Yang kedua itu komunikasi kelompok, adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya komunikasi massa. Apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan lain-lain. Pendapat yang kedua itu dari Marlina, bentuk komunikasi yang menurutnya itu adalah bentuk komunikasi verbal. Apa itu bentuk komunikasi verbal? Yaitu penyajian pemikiran seseorang secara efektif dan lisan. Disebut lisan karena proses komunikasinya itu terjadi lewat pembicaraan atau perbincangan di antara beberapa orang yang berdialog. Yang ketiga itu pendapat dari Bonarja Purba dan kawan-kawan. Menurutnya bentuk komunikasi itu komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Yaitu komunikasi yang dikemas tanpa kata-kata. Bentuk komunikasi ini bukan disampaikan lewat bahasa atau kalimat lisan, melainkan menggunakan ekspresi wajah dan gerak tubuh, seperti bahasa isyarat. Yang keempat itu bentuk komunikasi menurut Wirianto. Menurut Wirianto, bentuk komunikasi itu adalah organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Adalah jenis komunikasi yang dalam proses pengiriman informasi dan penerimaan informasinya itu di dalam suatu bentuk kelompok organisasi, baik dalam bentuk formal atau non-formal atau informal. Jadi kesimpulannya, komunikasi akan terbentuk jika melakukan sebuah percakapan baik dengan diri sendiri atau bermonolog maupun dengan orang lain atau berdialog. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon untuk dibantu menambahkannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.